saudara-saudara. Mas muncul di sana. Ini susah sekali biar bisa pindah ke sana. Sama? Oh, berarti untuk KX. Lembaga Pelatihan Kerja Cipta Tunggal Indonesia, lembaga pelatihan kerja yang bergerak di bidang teknologi informasi. Telah terakreditasi 4 jurusan, jurusan program digital marketing, jurusan komputer, jurusan operator komputer, dan jurusan pemrograman. Di sini kamu bisa ikut pelatihan yang relatif singkat, tapi siap kerja dengan bekal keahlian khusus di bidang yang banyak dicari perusahaan. Keahlian ini yang bisa kamu dapatkan di LPK CTI, Android and Mobile Web Developer, Computer Network Engineering, Multimedia dan Creative Design, Professional Secretary. Kenapa harus LPK CTI? 1. Mendapatkan sertifikat nasional. 2. Bidang pelatihan banyak dibutuhkan perusahaan. 3. Waktu pelatihan relatif singkat. 4. Bebas uang pangkal. 5. Bebas ujian saringan masuk, dan masih banyak keuntungan lainnya. Cek testimoni para peserta yang sudah belajar di LPK CTI. Follow Instagram @LPKCTI. Kamu sudah siap kerja? Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Hubungi kontak di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di kelas 1 jam belajar fundamental. Baik, di sini saya akan sapa terlebih dahulu. Sudah ada dari mana saja? Bahkan bisa isi di kolom komentar. Sudah banyak di sini dari Indonesia ya, dari berbagai macam. Ada dari mana saja, silahkan absen nama dan alamat ditulis di kolom komentar. Baik, untuk tagline kita, di program itu tidak sesulit yang Anda bayangkan. Untuk menjadi seseorang yang sukses itu perlu proses. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang spesial? Salah satunya kita bisa menjadi seorang programmer. Karena menjadi seorang programmer adalah sesuatu yang spesial juga. Dan kita juga akan kedatangan materi yang sangat luar biasa. Ibu Fitri Nur Aini SOM, dosen programmer dan asesor PMP3 di sini ya. Selamat datang Ibu. Ya, selamat malam Bu Imas. Ya, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kondisinya? Alhamdulillah sangat sehat sekali dan saya sangat deg-degan ini. Ya. Excited untuk ketemu dengan saudara-saudara semuanya. Iya. Berbagai macam ya. Baik, di sini kita langsung akan membacakan susunan untuk acara kita malam ini. Ada ada sesi tanya jawab ya. Nanti untuk jawab jadi lumayan ya, silakan siap pertanyaan. Dan selanjutnya nanti akan ada informasi dari LPK CTI untuk acara kedepannya. Jadi nanti kita akan ada acara di minggu-minggu ke depan, ada di tanggal 3, tanggal 10, dan tanggal 17 di bulan Maret. Jadi tentunya jangan sampai ketinggalan, harus stay tune terus, ikuti kita, dan langsung saja kita akan langsung ke materi dari Ibu Fitri Nur Aini SOM. Silakan. Iya, terima kasih pada Bu Imas dan terima kasih juga pada teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Pada hari ini sudah bergabung semuanya ya se-Indonesia ini berdasarkan informasi dari admin kami, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa berbagi ya hari ini teman-teman semuanya.
Dan mohon maaf ini saya lagi mencoba untuk menampilkan slideshow-nya. Nah, mohon maaf kalau tampilannya. Kita cek dulu suara ya, barusan saya lihat ternyata suara Bu Imas kurang terdengar. Ya, bagaimana sekarang? Apakah sudah terdengar teman-teman, saudara saya? Coba di kolom chat-nya disampaikan. Masih belum kedengaran? Halo? Ya, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Kita sedang menyiapkan dulu sound-nya ya di sini. Ya, bagaimana sekarang? Suaranya sudah terdengarkah teman-teman semuanya? Kurang jelas ya, suaranya kurang jelas ya. Mohon ya. Sekarang kita coba perbaiki suaranya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, teman-teman? Terlalu tinggi. Aduh, maaf sekali ya, teman-teman. Kita akan kurangi dulu suaranya. Oke. Ya, suara saya sepertinya sudah ya. Sudah bisa jelas? Jangan pakai mic ya, jelas. Oke. Sekarang suara saya sudah bisa jelas, teman-teman? Nih, ya. Sudah jelas. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Kita mulai ya pada hari ini. Sangat berbahagia sekali dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia bisa bergabung di sini di acara One Hour Web Programming Fundamental bersama LPK Cipta Tunggal Indonesia. Dan kami di sini bersama tim yang akan mencoba untuk berbagi dengan teman-teman semuanya. Ya hari ini tentang cerita tentang programmer. Jadi seperti apa sih programmer itu pekerjaannya? Terus apa saja sih yang biasanya dikerjakan programmer? Khususnya tentang web, itu apa sih yang bisa kita lakukan dengan web programming gitu ya teman-teman. Ya di sini saya perkenalkan diri dulu ya. Sesuai dengan jargonnya, jangan takut menjadi programmer. Nama saya seperti yang tertera di sana, itu adalah Fitri Nuraini, namanya cukup pasaran. Saya yakin teman-teman semuanya di sini bisa mengingatnya. Kalau mau lebih detail lagi, teman-teman bisa klik ya nanti di website saya di http.nufitri.com. Itu karena nama saya terlalu pasaran, sehingga saya punya kode nama yang biasanya diketahui oleh banyak orang ya. Itu NUF13, itu kode nama saya. Untuk pekerjaan, saya sehari-hari sebagai dosen di Prodi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Garut ya teman-teman. Alhamdulillah mengajar beberapa pemrograman, namun sekarang sedang dialokasikan untuk konsentrasi ilmu komputer ya. Jadi agak mulai jarang codingnya ya, tapi kalau coding itu adalah basic ya. Orang IT itu, programmer itu basic lah, basic kompetensi yang harus dimiliki. Selain itu juga saya sebagai Wakil Direktur 1 di LPK Cipta Tunggal Indonesia, yang membidangi masalah pengembangan kurikulum dan program. Jadi program-program pelatihan, pelatihan kerja, pelatihan kompetensi, sertifikat kompetensi itu ya biasalah diurusi sebagai pekerjaan kita sehari-hari. Dan saya juga kebetulan bersama beberapa rekan sedang merintis usaha di bidang software development. Itu namanya cukup unik ya, tataruka.id gitu ya. Jadi tata ruang informatika. Di sini saya menjabat sebagai lead programmer. Jadi sebagai inti punggungnya ya, tulang punggungnya lah ya teman-teman untuk dalam proses pembangunan suatu program ya. Beberapa proyek sudah masuk dan alhamdulillah beberapa juga tahun 2020 walaupun kita WFH pandemi tapi proyek kita tetap mengalir ya. Itulah enaknya kalau kita jadi programmer ya, WFH, non WFH, WFH, WFO gitu ya, kerja tetap terus uang tetap cair ya gitu teman-teman ya. Selain itu alhamdulillah kemarin saya sudah mengikuti kegiatan pelatihan dan uji kompetensi sebagai asesor kompetensi LSPP 3. Jadi di sini LPK CTI juga menjadi tempat uji kompetensi dengan kerjasama pada beberapa LSP, lembaga sertifikasi profesi, salah satunya adalah teknologi digital dan kami di sini menyediakan skema sertifikasi untuk
IT ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang berminat bisa menghubungi LPK CTI di sini dan saya sebagai salah satu asesornya untuk bidang skema IT. Nah, itu mungkin sekilas tentang saya pribadi, teman-teman semuanya. Bisa kita karena akan ada beberapa sesi ya di sini, jadi kita akan selalu bersama. Teman-teman nanti kita akan gabung di grup, bisa saling diskusi ya. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa buka website saya di nupitri.com. Ya, teman-teman seperti itu. Untuk ini beberapa web project yang pernah saya ikuti, yang pernah saya handle baik secara pribadi ataupun secara grup ya di Tataruka ID itu ada di ini yang paling bungsu yang paling bungsu keluar kemarin rilis itu adalah si Pesat, Sistem Informasi Pengolahan Surat di kantor perwakilan Tasikmalaya, Bank Indonesia ya, Bank Sentral Indonesia. Ini paling bungsu. Ini kakaknya itu pengolahan sistem koperasi simpan pinjam. Ini kakak sepupunya, sistem informasi perpustakaan online. Ini mbahnya, sistem informasi akademik. Dan ini adalah sistem informasi layanan laboratorium yang sifatnya ini pengabdian ya teman-teman. Kebetulan ada rekan yang bekerja di laboratorium puskesmas dan kebetulan butuh aplikasi ya kenapa tidak gitu ya kita bantu. Jadi kebanyakan saya awalnya hanya mencoba membantu menyelesaikan pekerjaan, apalagi kalau ini si akad itu saya bangun untuk menyelesaikan pekerjaan saya zaman dulu. Kalau kesininya ini sudah mulai merambah ke komersil lah ya teman-teman seperti itu. Ya jadi kalau kita bekerja sebagai programmer itu satu sisi kita menjadi hobi ya teman-teman, tapi sisi yang lain itu kita di sini menambah pengalaman, menambah ilmu juga. Saling bisa take and give lah. Apalagi kalau mungkin teman-teman yang berada di dunia pendidikan kan sekarang sedang hebohnya tentang kampus Merdeka Belajar. Jadi memang kalau kita jadi programmer, satu sisi kita bisa jadi akademisi, sisi yang lain kita bisa jadi praktisi. Nah, tapi kalau teman-teman yang lain pun hobi yang dibayar bisa, programmer juga bisa jadi hobi yang dibayar ya. Apalagi pembayaran project itu ya, project web itu kalau untuk aplikasi yang kecil saja kan sekarang harganya pasti 1,5 minimalnya ya, sampai mungkin harganya ber-MM itu banyak lah untuk project yang besar. Jadi teman-teman dengan kita punya minat dan bakat di bidang programmer ini, kita juga bisa mendapatkan penghasilan yang cukup banyak. Ya, seperti itu. Itu sedikit pembukalah dari saya, sedikit pengalaman yang mungkin pernah saya alami. Dan mungkin saya hari ini akan berbagi sedikit dengan teman-teman semuanya, apa yang pernah saya temukan, yang pernah saya alami, yang siapa tahu menjadi pintu gerbang pembuka teman-teman tertarik untuk melanjutkan mempelajari web programming ini ya. Pasti insya Allah kita juga akan tetap punya program bersama teman-teman semuanya untuk terus mempelajari tentang web programming, tidak hanya selesai di fundamental hari ini saja. Nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh Ibu MC ya, Bu Imas nanti ya untuk program selanjutnya. Ya, tentang web programming ya teman-teman mungkin tidak aneh lah ya, programming dan web. Sebenarnya masalah programming web itu dari saya semenjak kuliah tahun 2000 sekian lah ya, masih digitnya kecil gitu ya. Itu web programming itu sudah mulai dipelajari. Hanya saja mungkin dulu kita masih terfokus pada desktop ya, aplikasi yang hanya standalone lah ya, belum online. Tapi kalau sekarang tidak online itu tidak up to date ya teman-teman ya, jadi kudet ya. Tidak online itu tidak jadi hal yang aneh gitu ya. Semua juga sekarang online. Ditambah dengan adanya pandemi saat ini, tuh online itu wajib gitu ya. Kalau bisa kita di rumah aja gitu ya, nggak usah keluar, tapi kita bisa melakukan segala hal. Nah, banyaklah ya sekarang bermunculan startup yang berbasis aplikasi online gitu ya, berbasis baik itu web ataupun mobile-nya. Jadi memang sudah tidak hal yang aneh lagi. Kalau teman-teman mau mencoba untuk belajar masuk untuk pembelajaran web, menurut saya itu tidak ada tidak ada salahnya gitu ya kita belajar dari sekarang untuk ikut serta dalam ramainya gitu ya web programming ini. Kalau dibilang apakah semua orang bisa jadi programmer? Ya itu
bisa, siapapun bisa jadi programmer. Malah tidak harus kuliah juga, itu bisa programmer itu. Jadi yang penting itu programmer itu satu, kita fokus ya pada satu bahasa pemrograman tertentu, gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah, memiliki itikad baik untuk masuk ke web programming, ya sudah, ancurkan saja gitu ya, masuk saja kita ke web programming ini, kita nikmati semua perkembangannya, fasilitasnya, sehingga kita fokus ke sana. Saya juga memang pengalaman ya, kadang-kadang dulu tidak tertarik web programming, saya lebih ke desktop, ke visual gitu ya. Akhirnya ke sini karena kebutuhan, perkembangan ya, kebutuhan sekitar dari pekerjaan, dari request klien gitu ya, temen juga yang minta bantuin. Kebutuhannya sekarang sistem harus online, harus berbasis client server sehingga berpindah ke web. Dari web itu saya juga sempat rada tertarik dengan mobile programming ya, karena kan seolah-olah sekarang kalau bikin aplikasi Android itu kita keren ya, saya juga pernah nyobain. Tapi akhirnya, kalau kita sering banyak seperti itu, ya kita nggak fokus. Kalau ditanya bisanya bikin aplikasi apa, ya banyak, tapi nggak nyampe ke pakar gitu. Jadi akhirnya sebagai seorang programmer lebih baik kita fokus aja pada satu bahasa pemrograman, pada satu bidang, mau web, mau mobile, mau desktop, itu sebenarnya tidak menjadi satu pilihan kasta tinggi atau kasta rendah. Itu sama saja ya teman-teman. Yang penting adalah aplikasi ya. Jadi yang penting adalah aplikasi diterapkan. Jadi yang penting itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permintaan, kita bisa bikin, mau itu berbasis web, berbasis mobile, berbasis desktop, yang penting kita fokus dan kita bisa jadi suatu yang expert. Teman-teman minatnya apa, sukanya apa, pilih saja bahasa pemrograman itu, tidak usah kita mengikuti arus zaman. Tapi kalau teman-teman sekarang sudah tertarik dengan web, kita lanjutkan saja seperti apa web itu gitu ya. Terus di sini selanjutnya, nah yang selanjutnya adalah kita harus berlatih teman-teman. Jadi pemrograman itu bukan sastra ya. Jadi kalau kita masuk ke programming gitu ya, teman-teman suka programming itu bukan untuk dibaca. Jadi itu adalah untuk dilatihkan. Terserah teman-teman sukanya seperti apa, apakah suka modul yang dibaca, modul tertulis, modul berupa video yang ada audionya juga. Nah, yang pasti di sini apa yang kita pelajari tentang bahasa pemrograman itu harus berupa hal yang kita coba. Kalau kita tidak coba, kita tidak akan pernah tahu. Saya juga terus terang bisa web itu otodidak sebenarnya, tidak dari hasil perkuliahan, tidak dari hasil pelatihan, tapi dari hasil coba-coba. Nyobain satu website yang menyediakan pembelajaran tentang web programming, lalu saya coba, saya praktekkan, saya terapkan pada permasalahan di sekitar saya. Contohnya pekerjaan saya mengolah data surat, ya bikinlah aplikasi tentang surat. Saya pekerjaannya pernah mengolah data akademik, jadi pakailah untuk data akademik. Jadi di sini yang penting adalah kita berlatih ya, tidak hanya sekedar dibaca saja gitu ya. Programmer itu bisa jadi orang yang up to date, ya bisa juga jadi programmer yang kudet gitu ya. Programmer yang kudet itu biasanya programmer yang memang hanya apa ya, jarang dapat project ya, jarang nyobain lagi. Jadi disebutnya programmer kudet. Kenapa? Dia hanya bisa sampai tahap itu saja. Ya programmer itu kan tekniknya gitu ya, CSS-nya ataupun mungkin bagaimana framework-nya gitu kan banyak yang berkembang saat ini. Mungkin satu karena kitanya tidak punya project, jadi kitanya tidak belajar, atau kedua memang karena kitanya tidak mau belajar gitu kan. Sehingga memang kita tidak bisa mengupdate. Jadilah kita programmer yang kudet. Saya pernah kok jadi programmer yang kudet, dengan hanya memodalkan HTML dan PHP, baru tahu Bootstrap kesininya, oh tahu tentang framework CI, Laravel, dan lain sebagainya. Nah itulah karena setelah adanya project masuk, saya nyobain, ternyata banyak perkembangan-perkembangan yang baru. Jadi di sini teman-teman, yang namanya programmer itu tidak ada hentinya ya, tidak ada istilah programmer yang 100% pinter lah ya, 100% cerdas, tidak ada. Programmer itu adalah suatu tahapan, maka setiap step pasti kita akan lebih meningkat lagi. Setiap kita ada project baru, setiap ada keinginan untuk mencoba pada permasalahan yang baru, pasti kita akan ada suatu pengembangan informasi yang baru. Nah, jadi memang di sini teman-teman harus tekunnya itu di sana, karena kita tidak berhenti sampai satu titik saja. Terus selanjutnya adalah kita harus enjoy, ya itu.
programmer itu mumpung masih hobi, teman-teman, kita nikmati perkembangannya. Karena kalau sudah jadi pekerjaan, sudah jadi deadline gitu ya, ada deadline itu kita bisa stres juga. Itu kita harus pinter-pinter juga menghandle tingkat stres kita sebagai programmer. Karena kalau yang namanya project software development, terus terang programmer itu jadi tulang punggung. Kalau kita tidak bisa bekerja dengan luas gitu ya teman-teman, tidak bisa menghandle stres kita, ya mungkin kita tidak bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Padahal kan programmer itu awalnya dari hobi. Kayak saya juga hobi, seneng lah saya bikin program gitu kan, suka dipakai sama orang, sama teman, membantu pekerjaannya. Tapi ternyata pada saat sudah masuk ke project, ya kadang-kadang memang menjadi suatu beban juga ya. Tapi di sini ada satu apa ya namanya itu ada satu eh, seni lah ya teman-teman untuk bisa menikmati seperti apa kita mengejar deadline, seperti apa kita bisa menghandle tingkat stres kita. Karena kadang-kadang istilah mentok itu ada lah teman-teman ya. Tidak hanya pada saat belajar, pada saat kita menghandle sebuah apa namanya itu project juga yang namanya mentok itu sering lah saya juga dapatkan gitu. Tapi kesininya saya akhirnya tahu gitu ya bagaimana caranya programmer ini bisa nyantai pada saat dapat project, bisa enjoy, bisa tidak stres. Itu sebenarnya kita hanya butuh satu rumus, nanti rumusnya akan saya sampaikan. Nah, oke, selanjutnya setelah dari apa yang dari diri kita, sekarang lanjut ya, apa yang dibutuhkan programmer dari luar dirinya gitu ya. Satu, dan dua, ini pasti wajib, bahasa pemrograman dan komputer. Bahasa pemrograman ini ya tadi kita harus bisa mengetahui minimal basic tentang bahasa pemrograman itu seperti apa, ya komputer harus mumpuni juga. Ya jangan bukan programmer itu komputernya harus speknya tinggi. Ya itu bukan gaya-gayaan ya teman-teman. Karena kadang-kadang untuk bisa menghandle suatu project kita butuh komputer yang mumpuni. Ya tidak harus selalu speknya tinggi sih, tapi yang penting sesuai lah dengan project yang kita buat. Kadang-kadang saya juga kalau dulu masih pakai i3 ya masih bisa kesininya karena saya harus mencoba banyak modul gitu ya. Akhirnya harus mengupgrade laptopnya. Tapi memang minimal mumpuni lah, mumpuni itu cocok lah, pas dengan apa yang kita kerjakan. Selanjutnya kondusif. Jadi kalau programmer itu kalau tidak kondusif nggak bisa mikir, susah mikirnya gitu ya. Jadi memang harus ada suasana yang kondusif. Programmer banyak gadang, sebenarnya bukan masalah gadangnya, masalah suasananya. Kalau siang mungkin karena dia tidak punya waktu yang cocok gitu, tidak ada suasana yang mendukung. Kalau malam mungkin karena sudah tidak ada lagi gangguan, dia sudah enak gitu, pikirannya sudah fresh gitu ya, tidak banyak yang interupsi gitu. Atau kebanyakan juga programmer itu kan karena pekerjaan dia tuh pasti kayak saya ya, pekerjaan intinya ngajar jadi dosen, programmernya pekerjaan nomor 2. Ya kalau siang ngajar, malam ngoding gitu kan. Ya memang orang banyak yang seperti itu, tapi memang kebanyakan sih kalau saya sendiri malam itu memang sukanya karena memang suasana sudah sepi gitu ya, sudah enak lah untuk kita fokus ngoding. Terus kadang-kadang juga karena kitanya sudah kagok gitu, istilah kagok itu apa ya kalau bahasa Indonesianya, lagi enak lah gitu ya, kita lagi enak mengerjakan project, lagi santai, jadi kadang-kadang kita lupa waktu. Nah, di sinilah kita harus punya manajemen diri agar bisa mengatur waktu ya. Jangan hanya sekedar mengejar deadline, tapi kita juga harus menyayangi diri kita. Programmer itu kan pusatnya di otaknya gitu kan. Project itu pusatnya programmer, programmer itu pusatnya di otaknya. Otaknya itu pusatnya di perutnya. Kalau perutnya nggak kenyang gitu ya, nanti otaknya nggak bisa mikir. Kalau otaknya nggak bisa mikir, deadline nggak akan selesai. Kalau deadline nggak selesai, project amburadul. Ya sudah, nanti keuangan bisa hancur. Nah itulah ya, jadi programmer itu harus pinter-pinter memanage diri juga. Yang terakhir browsing teman-teman, internet. Jadi kalau saya itu kalau lagi bikin program, lagi fokus project, yang paling penting itu adalah adanya internet. Kenapa? Karena pada saat kita mentok, ada satu permasalahan, itu internet lah sumber kita untuk mendapatkan informasi gitu ya, untuk bisa mengetahui tekniknya, caranya, itu semuanya ada di internet sebenarnya, di website, di YouTube. Saya juga sering seperti itu, nyari-nyari hal yang seperti itu. Apa saja contohnya ini, kalau saya di pemrograman web itu di web3school.com. Nah, ini adalah satu yang paling sering saya cari untuk mengetahui yang basic-basic sifatnya kalau di sini ya.
Kayak kadang-kadang lupa nih mau bikin tabel, mau bikin tampilan, apa namanya itu, div gitu ya, membagi konten, layout di HTML itu seperti apa. Jadi karena kadang-kadang lupa, yang basic-basic carinya di sini. W3 School ini juga kan ini aksesnya gratis ya teman-teman. Ini lengkap lah HTML, PHP, CSS, JavaScript ada. Jadi kalau teman-teman yang hobi mempelajari website, itu teman-teman bisa lihat di sana. Ada permasalahan teman-teman di sini? Oke, ada apa ya? Saya belum lihat nih. Coba saya lihat dulu di chattingan. Oke, Bu Imas, ada masalah kah di chattingan? Coba dilihat. Video, oke, saya coba perbaiki dulu. Slide-nya ya? Slide-nya nggak jalan ya, teman-teman? Oh ya, maafkan ya. Kita coba dulu ya. Ya, coba. Lembaga Pelatihan Kerja Cipta Tungga Indonesia, lembaga pelatihan kerja yang bergerak di bidang teknologi informasi. Telah terakreditasi Ya, mohon 4 maaf sekali jurusan, teman-teman ya. jurusan Ya. program digital Mohon maaf marketing, sekali teman-teman jurusan semuanya. komputer, jurusan otor komputer, dan jurusan pemrograman. Di sini kamu bisa ikut pelatihan yang relatif singkat, tapi siap kerja dengan bekal keahlian khusus di bidang yang banyak dicari perusahaan. Keahlian ini yang bisa kamu dapatkan di LPK CTI. Ya, sudah tampil lagi? Ya, kalau sudah tampil lagi mohon maaf ya, teman-teman bisa dicek ya di settingannya ya. Oke, tadi ada sedikit kesalahan teknis ya, mohon maaf sekali buat teman-teman semuanya. Ya, kita lanjutkan ya sedikit. Tadi ini kebutuhan alat tempurnya ya, alat tempur seorang programmer ya, teman-teman. Oke, kalau kayaknya tulisannya ketutupi, coba saya pindahkan ya wajah saya ke atas dulu ya, nggak apa-apa ya. Ya, di sini, oke. Nah, jadi alat tempur programmernya tadi adalah bahasa pemrograman, pasti ya, komputer pasti, bukan untuk ini. Tadi terus juga suasana yang kondusif, yang membantu kita buat belajar. Dan terakhir adalah kita harus bisa, apa tadi tuh? Ya, browsing ya. Jadi nah ini udah bisa muncul ya videonya sekarang? Ya, ya. Untuk ini yang biasa kita gunakan itu tadi Web3 School ya. Ini yang bisa kita gunakan untuk mencari materi-materi basic. Selanjutnya ini juga kadang-kadang saya juga untuk yang PHP kayak gini ini masih butuh ya teman-teman. Karena kadang-kadang ada beberapa hal yang kita lupakan ya. Jadi secara basic kita bisa kembali lagi ke sini. Jadi manual dan documentation yang ada di website aplikasi yang kita gunakan itu yang kita butuhkan untuk kebutuhan kerja sehari-hari. Bootstrap apalagi nih, Bootstrap itu kan ini sudah siap pakai ya. CSS-nya ini sudah siap gitu, semua kontennya, komponennya juga sudah siap. Jadi nanti kita akan praktekkan bagaimana cara memanfaatkan website Get Bootstrap ini ya untuk membangun website dengan cepat. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ini kalau kita mau pakai framework, nah yang paling mudah sementara itu untuk level dasar kita bisa pakai kode Igniter. Nanti teman-teman bisa bermain-main dengan semua codingan yang manual documentation yang ada di sana. Ini akan membantu. Yang terakhir ini sahabat kita semuanya. Nah, setiap yang namanya programmer itu pasti berkenalan akrab dengan yang ini. Namanya itu adalah spesialis untuk masalah error, debugging dan mentok-mentok. Itu adalah Stack Overflow itu ya. Itu for developer by developer. Jadi di sini nah memang untuk kita yang mau apa namanya itu yang mau menyelesaikan project biasanya kalau saya mentok nih, oh udah ada masalah apa gitu ya. Nah, coba searching aja gitu ya di Google. Pasti larinya nanti dia ke sini, ke Stack Overflow. Ya, Stack Overflow ini nanti hampir setiap permasalahan yang pernah dialami oleh seorang developer, mau itu web, mobile ataupun apapun biasanya muncul di sini ya. Dan yang mau meresponnya juga biasanya banyak gitu ya, tidak hanya seorang dua orang. Biasanya banyak sekali ya
yang mau men-share jawabannya hanya saja memang bahasa Inggris ya teman-teman, tapi nggak apa-apa sih kalau programmer belajar bahasa Inggris itu ya sudah biasa ya teman-teman. Masih nge-lag ya, ini jaringannya padahal udah paling bagus nih sedunia ya, padahal mohon maaf sekali ya teman-teman semuanya. Jaringannya sudah mungkin kurang bagus ya. Nah, sip. Oke, ini Stack Overflow yang pasti sering-sering lah teman-teman datang ke sini. Kalau mentok itu jangan susah-susah ya. Kalau saya juga mentok, coba cari dulu di sini. Banyak sekali jawabannya. Nah, yang terakhir di sini yang paling penting, seorang programmer itu yang paling penting adalah di mana dia itu harus memahami bahwasanya pada saat kita membangun project ya, web gitu. Di sini kita memang menjadi tulang punggung dalam pembangunan project kita ya. Jadi saya suka ketawa sendiri ya kalau anggota tim lagi pada berkelahi gitu ya. Padahal yang penting kan sayanya sehat gitu ya. Yang penting saya sehat, project pasti beres gitu ya. Memang kan semua juga tergantung dari programmernya. Kalau software development ya, kalau tidak ada development, tidak ada programmer, ya itu tidak jalan projectnya. Tapi kita harus ingat sebagai seorang programmer, kita di sini tidak bekerja sendiri, teman-teman. Kadang-kadang seorang programmer itu dia hanya memiliki kemampuan untuk berlogika, tapi untuk masalah untuk masalah desain kita itu kadang-kadang minim inspirasi. Sehingga seorang programmer butuh rekanan, ya seorang desainer. Bagaimana seorang itu bisa mendesain tampilan, memadu-madankan warna, kontennya diletaknya seperti apa. Ya programmer tidak kadang-kadang tidak memperhatikan unsur tersebut ya. Yang penting aplikasi jalan, yang penting website jalan gitu, yang penting project beres. Tapi untuk kebutuhan user yang namanya desain itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman yang istilahnya memiliki kemampuan di bidang desainer, jangan merasa kecil hati ketemu dengan orang programmer. Orang programmer itu butuh bantuan seorang desainer. Karena kalau kita hanya mengandalkan logika saja untuk membangun website itu tidak cukup. Website itu kan sifatnya client server. Klien kita itu bisa diakses secara online dari mana saja. Berarti butuh juga suatu perlakuan yang bisa membuat user kita nanti nyaman pada website kita. Minimal dari sisi tata letaknya mudah untuk kita pahami gitu ya. Button-button yang strategis ya. Terus warnanya juga enak dipandang mata gitu ya. Bahasanya mudah juga kita bisa cerna. Selain itu juga yang kita butuhkan terakhir itu ini. Nah, ini teman akrabnya itu tester. Jadi programmer itu kan dia berpikir secara logika dia sendiri. Kadang-kadang saking lurusnya berpikir, error kiri kanan lupa. Jadi kalau kita seorang programmer, kita butuh rekanan seorang tester biar program kita itu bisa diperiksa. Kalau programmer sekaligus tester itu kita yang bikin, kita yang ngerasain gitu ya, kayak emak-emak bikin sayur gitu ya, dirasain, oh udah rasanya. Tapi kalau bikin program nggak bisa seperti itu, karena program itu berbicara masalah logik ya, bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kalau seandainya programmer itu berpikir untuk menyelesaikan masalah, kadang-kadang if-nya sudah jalan, tapi else-nya belum jalan. Nah, si tester ini yang mencoba untuk semua kemungkinan, semua else yang mungkin muncul. Nah, itu tester yang bagian ngecek. Nanti kalau ada revisi, diperbaiki oleh programmer. Programmer punya rekanan, desainer, dan tester. Ini adalah tim yang bagus untuk back end ya, untuk belakang layarnya. Untuk depannya, kita butuh orang yang sanggup untuk bisa menangkap semua kesempatan. Butuh bisnis analis. Jadi di sini bagaimana kita itu orang yang siap untuk membangun suatu software itu bisa dikenali oleh masyarakat, bisa berhubungan dengan klien-klien itu kita butuh yang namanya bisnis analis. Bisnis analis itu bisa merangkap juga sebagai marketing, yang dimana nanti dia bisa mencari peluang untuk bisa kita tawari untuk bangun suatu software berupa web ataupun aplikasi yang lain. Terakhir, kita juga butuh yang namanya manajer project. Ya, karena kan kalau kita deadline itu kadang-kadang kita lupa. Nah, programmer itu juga kadang-kadang males ketemu sama orang ya. Kalau kita lagi ngoding harus meeting sama klien, kadang-kadang males pengennya tahu jadi aja. Nah, si manajer inilah yang nanti bertugas untuk menjembatani antara klien dengan kita sebagai programmer. Kadang-kadang saya juga kalau udah bikin program males harus ketemu sama apa namanya itu
harus ketemu dengan si kliennya untuk bisa namanya itu untuk bisa berinteraksi ya, mencari tahu gitu. Itu biasanya saya serahkan semuanya pada si manajer saja, biar manajer saja yang nanti dia membahas gitu ya dengan kliennya pengen seperti apa, lalu nanti konsepannya bisa dilempar pada kita orang di belakang layar. Jadi intinya seorang programmer itu butuh teamwork ya teman-teman. Jadi kalau saat ini teman-teman yang mau belajar fokus ya fokus dulu ke bikin programmer, tapi kalau seandainya kita ternyata tidak cocok ya teman-teman bisa milih desainer atau tester. Itu juga adalah satu peranan yang paling penting dalam web project ya gitu ya teman-teman. Nanti sisanya kalau teman-teman tidak bisa desain, tidak bisa tester, bisa larinya ke arah bisnis analis nih. Orang-orang yang jago menangkap kesempatan gitu ya, bisa mencari pundi-pundi uang buat kita project team. Nah, itu bisnis analis sama manajer project biasanya itu. Jadi orang-orang yang bisa menjembatani antara kita dengan klien itu biasanya adalah bisnis analis dan si manajer ini. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, seperti itu. Terakhir, seorang programmer itu butuh pengakuan juga karena saya juga dari tahun 2000 itu sudah bikin program tapi saya baru diakui kompetensi saya tahun 2020 kemarin. Ya, memang karena kita akhirnya harus menjual jasa ya, kadang-kadang orang bertanya kemampuan kita seperti apa gitu ya. Ada butuh juga satu lisensi gitu ya untuk bisa membuat orang percaya gitu teman-teman ya. Akhirnya saya nyobain kemarin ikutan uji kompetensi bidang software development ya. Jadi di sini dan ya sebenarnya tidak terlalu susah buat kita seorang yang berpengalaman, yang kita sudah punya portofolio ya, sudah punya website, punya produk, itu pada saat kita mau sertifikasi kita nggak usah banyak ujian, tinggal kita siapkan saja eh, program ataupun produk kita. Contohnya kalau saya ya punya website, saya upload di website saya, lalu pada saat saya ikutan uji sertifikasi, saya kasihkan linknya ke asesornya, sama asesornya udah cukup. Jadi saya nggak usah di testing lagi, dari project-project saya itu sudah diakui kompetensi saya. Jadi ini penting juga sebagai seorang programmer memiliki lisensi atau memiliki pengakuan ya sebagai orang yang punya yang berkompetensi di bidang itu, yang punya kompeten di bidang programmer itu. Ya, itulah mungkin sekilas tentang kita, saya, pengalaman sebagai programmer, dan teman-teman semuanya kita akan step by step di sini. Nah, hari ini kita akan melihat seperti apa sih web programming gitu ya. Yang paling pertama, wah ini sudah kehalang lagi ya, saya pindahkan dulu wajah saya ke atas ya, sip ya. Nah, teman-teman di sini, setelah kita bersiap diri mau masuk menjadi seorang programmer, nah karena ini fundamental ya, kita harus awali dulu dari yang namanya algoritma ya teman-teman. Jadi alat tempur yang tadi itu tidak begitu berarti ya kalau kita tidak punya perangnya gitu ya, alat tempurnya udah siap gitu ya, tapi kita tidak punya peperangannya, yaitu susah ya. Berarti di sini kita harus belajar untuk mengetahui permasalahan seperti apa, lalu kita bisa menyusun algoritma. Algoritma itu langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Programmer dan algoritma itu udah satu paket lah ya teman-teman, karena bagaimana cara kita membangun website itu pun adalah algoritma. Bagaimana cara kita bikin satu project website itu juga algoritma gitu ya. Semua yang kita lakukan itu hanya sekedar menampilkan foto kita saja gitu, itu juga sudah algoritma. Nah, sebagai seorang programmer kita nggak usah takut ya teman-teman, kalau teman-teman nanti belajar terjun menjadi seorang praktisi di web programming, kita tidak perlu takut dalam mencari cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pasti, kita hanya tinggal tadi searching saja. Yang penting kita punya koneksi internet, insya Allah solusi ada di sana. Nah, untuk bisa membuat suatu solusi, itu bisa kita ambil dari kreasi sendiri. Artinya, di sini algoritmanya kita bikin sendiri, teman-teman ya. Jadi, kadang-kadang saya juga males gitu bikin algoritma atau ikuti algoritma orang lain. Pengen bikin algoritma sendiri, kayak algoritma login. Tiap orang itu login itu banyak sekali cara untuk bisa bikin algoritma login. Ada yang loginnya cukup ngecek username dan password, ada yang pengen ngecek username-nya tercatat atau tidak, ada yang ngecek cocok tidak username dengan passwordnya, ada yang cocok. Semuanya terus kayak gitu. Jadi setiap orang itu akan berkreasi sendiri. Makanya kalau algoritma itu semacam teknik kita ya, ciri khas kita. Banyak jalan menuju Roma. Begitu juga bagaimana cara kita bikin
suatu cara untuk login nanti. Nah, insya Allah nanti di next step lah ya teman-teman, di minggu selanjutnya kita akan lihat berapa cara untuk bisa bikin login ya teman-teman. Lalu bisa juga kita bikin inovasi baru. Jadi inovasi baru itu kita ATM ya, amati tiru modifikasi. Kita cari tekniknya, codingannya di internet, lalu kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Atau bisa juga terakhir replikasi. Kalau replikasi itu kita download aja seadanya, karena kadang-kadang ada beberapa situs yang menyediakan codingan yang sifatnya share free ya, bisa di-share oleh siapa, bisa digunakan oleh siapapun. Nanti biasanya saya juga sering kayak gitu. Jadi download aja, nanti bisa gunakan. Tidak dirubah sebagian atau tidak dirubah keseluruhan, yaitu langsung seadanya kita gunakan. Jadi untuk masalah algoritma itu programmer santai-santai saja saat ini. Banyak sekali orang yang meng-share lah ya coding-coding, jadi kita bisa memahami dari sana. Sekarang kita mulai masuk ke apa itu website ya teman-teman, web seperti apa ya. Oke. Sekarang sudah mulai teknis nih teman-teman, kalau tadi teori-teori, sekarang sudah mulai teknisnya nih, sama saya sudah mulai masuk ke sana. Nah, pertama yang ingin saya perlihatkan sama teman-teman itu adalah struktur dari website. Nah, kita akan ambil contoh dari website punya saya, teman-teman. Kalau koneksi internetnya jalan, nah ini contoh website punya saya, ini http.nupitri.com. Ini websitenya sederhana teman-teman, tapi lumayan kan, kita punya CP, punya portofolio yang kita simpan secara online. Jadi kapanpun nanti kita ketemu sama orang, dia nanya siapa saya atau butuh CP saya, itu nanti bisa saya kasihkan website saya saja di sini. Nanti bisa dibaca, dilihat oleh orang-orang. Ini cukup ya cukup sederhana ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat, hanya berisi data berupa codingan HTML, terus CSS, dan CSS-nya tidak bikin sendiri. CSS-nya di sini udah siap pakai gitu ya, dan ada beberapa JavaScript yang membantu penampilan dari si website ini. Nah, nanti pertemuan kedua nanti kita rencananya saya mau ajak teman-teman buat bikin yang seperti ini. Hari ini kita pengenalan dulu ya. Nah, untuk membangun website ini biasanya kita butuh beberapa software ya teman-teman. Nah, ini kita siapkan ya softwarenya. Nah, softwarenya yang kita butuhkan yang pasti web browser, web browser ya. Ini kayak gini kan web browser juga nih, web browsernya teman-teman yang biasanya itu apa ya namanya itu responsif, yang biasanya support dengan berbagai macam codingan dari web itu ya memang si Chrome ini teman-teman. Chrome ini memang dia banyak digunakan untuk mengetes gitu ya tampilan dari website kita, karena dia itu bisa responsif terhadap CSS, JavaScript gitu ya, itu udah enak lah gitu. Hanya saja mungkin kelemahannya memang dia memakan memori yang cukup banyak. Selain dari itu bisa kita menggunakan Firefox atau mungkin apa ya Edge ya dari Microsoft yang saat ini mulai lebih bagus lah ya dibanding dengan Internet Explorer. Terus selain daripada itu, kalau untuk Opera dan Safari itu memang tidak terlalu direkomendasikan karena kadang-kadang tidak support pada kode CSS atau kode JavaScript ya teman-teman. Jadi untuk pembelajaran memang kita enaknya pakai Chrome saja. Memang ini juga kan bisa di-download kapan saja. Setelah browsernya, editor ya, editornya macam-macam. Teman-teman sukanya apa? Kalau yang sederhana Notepad ya, tapi kan itu sederhana sekali, tidak ada supportnya membantu programmer dalam mengetikkan coding. Bisa beralih ke Notepad++, teman-teman. Notepad++ itu lebih enak ya, karena sudah sedikit pintar ya si editornya, dan dia sudah bisa menampilkan apa ya, semacam support coding lah buat kita gitu. Bisa kayak mau double kode gitu, tinggal nggak usah Ctrl+C, Ctrl+V, tinggal Ctrl+D, dia otomatis nambah sendiri codingannya. Atau kita bisa gunakan yang lainnya. Contohnya bisa kita gunakan teman-teman adalah ini ya, saya tampilkan sama teman-teman, maaf. Nah, ini Visual Studio Code. Nah, ini lebih enak ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa download ini secara gratis lah ya di sini. Enaknya di sini codingannya kita sudah bisa menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman di sini, tapi kalau untuk web saja juga sudah cukup.
Nah, di sini kita bisa menambahkan berbagai macam extension. Nah, kalau untuk yang website, kita bisa menggunakan untuk HTML, CSS support, bisa. Terus ini kan kalau saya kebetulan udah banyak menggunakan aplikasi yang lain ya. Live server bisa. Nah, ini juga Notepad++ key map-nya itu bisa kita masukkan juga ke sini. Karena kan saya awalnya pakainya Notepad++. Nah, kesininya karena pindah ke Visual Studio Code, nah saya kebiasaan dari Notepad++ ingin ke bawah ke sini. Jadi akhirnya saya menggunakan ini. Jadi teman-teman sebenarnya nanti install saja. Apa yang harus ditambahkan di ekstensi tidak banyak-banyak sih. Tinggal cari aja. Di sini ada HTML, CSS supportnya, terus ada live server, dan kalau teman-teman sudah terbiasa pakai Notepad++, bisa install Notepad++-nya. Nah, itu saja. Mungkin yang lainnya bisa nanti kita tambahkan bersama-sama saat project, saat kita mulai masuk ke codingan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk masalah servernya, kalau kita menggunakan HTML saja, CSS saja, HTML dan JavaScript, ini pakai live server di sini juga udah cukup. Tapi kalau seandainya nanti kita masuk ke web programming untuk database-nya ya, pakai MySQL, kita butuh web server lah teman-teman ya. Nah, biasanya kalau saya menggunakan web servernya XAMPP. Nah, jadi nanti teman-teman silakan bisa mulai mengumpulkan ya aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Nanti akan di-share juga di grup WA ya, link-link mendapatkan software-software ini ya. Ada XAMPP, ada Visual Studio Code-nya, ada Chrome-nya. Kalau Chrome pasti saya yakin semuanya pada punya. Nah, itu ya yang kita butuhkan untuk pembelajaran kita di next week gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat di struktur webnya. Ini web tadi, website saya itu sebenarnya teman-teman jangan, wah Bu ini udah banyak sekali codingannya, jangan lihat banyak codingannya. Nih, cara melihat struktur website itu teman-teman, ada 3 bagian utama. 1 bagian head, ini, 2 bagian body, bagian intinya, dan 3 bagian footer. Biasanya di sini ya, footer di bagian bawah ya biasanya. Nah, tapi kalaupun tidak ada, tidak dimunculkan. Di HTML ini, bagian yang paling utama adalah head-nya ya. Head-nya di sini, biasanya dia akan memuat informasi nih, ada title. Title-nya nanti munculnya di mana? Nih, kalau kita tampilkan, maaf ya, ini website-nya, contoh. Saya tampilkan website-nya ya. Oke, seperti ini saya tampilkan. Nah, ini tampil website-nya. Jadi si title ini muncul di sini nih, teman-teman. Nah, ya, ada Nupitri/Fitrinuraini. Itu munculnya dari mana? Ini dari sini nih. Nih, kalau saya coba tambahin beda nih, contohnya Fitri Nuraini, oke OC, jangan itu mah merek orang ya. LPK-CTI ibaratnya ya, LPK-CTI. Nah, kalau kita pakai live server, itu otomatis nanti pada saat saya save, nah ini kan belum di save nih, tandanya masih ada hitam kayak gini, saya save. Nah, ini sekarang ubah nih. Nupitri strip Fitri Nuraini LPK-CTI. Nah, itu perubahannya itu adanya di bagian head ini. Oke. Terus yang ini apa nih gitu ya, yang atas ini meta-meta ini sebenarnya adalah untuk pengaturan dari HTML-nya ya, ini berhubungan dengan si web browser-nya ya teman-teman, kayak ini nih. Bagaimana agar dia itu bisa menyesuaikan dengan device, lebar device-nya. Karena kan yang kita inginkan itu aplikasi kayak itu bisa responsif terhadap layar, berapa lebar layar aplikasi yang digunakan ya gitu. Tapi untuk seorang programmer itu yang penting ini teman-teman. Nah, itu title ya, dari head itu ada title. Terus ke bawahnya ini adalah settingan biasanya untuk masalah CSS ya. CSS itu adalah keindahan. Jadi kalau CSS itu adalah tampilan untuk keindahan teman-teman ya. Jadi keindahan itu bagaimana nih? Memadupadankan warna ini biar settingan warnanya hitam, warna oranye, warnanya terus ininya abu. Nah, itu tampilannya pengaturannya ada di CSS-nya. Bagaimana agar hurufnya selalu huruf seperti ini? Bagaimana agar tampilan linknya itu seperti ini gitu ya. Jadi pas kita klik itu. Nah, itu sebenarnya kita bisa bikin macam-macam. Nah, itu disinilah kita bikin CSS nanti. Nah, kalau saya memang bukan tipikal orang yang selalu fokus pada desain ya. Nah, biasanya ini orang-orang desainer nanti yang settingannya. Jadi nanti saya biasanya cukup
bikin CSS-nya saja. Kalau teman-teman susah bikin CSS, pakai CSS yang sudah ada saja. Ini contohnya nih, dari Bootstrap itu sudah ada CSS-nya. Nanti dari Bootstrap itu tinggal kita download, CSS sudah ada, JS-nya sudah ada. Terakhir adalah bagian body, bagian pentingnya gitu ya. Bagaimana bisa tampil ini yang ada di sini itu adalah bagian bodinya. Nah, biasanya kalau ada bagian footer itu adalah bagian yang nempel di bawah. Kebetulan website saya nggak pakai footer di sini, teman-teman. Biasanya beberapa website ada footernya di sini, jadi dia nempel. Tapi kalau punya saya kebetulan ini semuanya hanya ada head dan body saja. Nah, ini cukup sederhana, di mana nanti kita bisa membuat satu tampilan yang cukup responsif. Dari mana kita bisa lihat responsif, tinggal kita inspeksi saja, teman-teman ya. Nah, nanti kalau untuk, nah ini tampilan responsifnya nanti seperti ini. Ini adalah tampilan untuk galaksinya, Galaxy S5 ibaratnya kayak gitu. Nanti kita bisa lihat tampilan website kita itu sebenarnya versi mobile-nya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya ini kita bisa lebih mudah ya untuk melihat tampilan website kita sudah responsif belum terhadap device mobile ya, seperti ini. Atau mau lihat versi webnya seperti apa, itu bisa kita lihat. Ya, seperti itu teman-teman. Yang akan kita kerjakan di next step ya. Jadi kita baru mengenal adanya head yang berurusan dengan title dan body yang akan menampilkan tampilan dari website kita seperti apa di sini. Ya, tuh. Untuk aplikasinya tadi seperti yang sudah disebutkan ya, web browser Chrome saja. Terus editor bisa pakai Visual Code, bisa juga pakai Notepad++. Nanti untuk XAMPP itu mah belakangan karena kita belum ke sana. Yang terakhir kita nanti akan mulai belajar tentang yang namanya apa namanya itu ngoding seperti apa. Nah, terus nanti teman-teman bisa belajar lihat di sini ya, di Bootstrap ya, Get Bootstrap. Nah, ini Bootstrap itu semacam framework ya, yang dimana codingannya nanti tinggal kita lihat saja. Contoh kalau kita mau bikin aplikasi nih teman-teman ya. Contoh nih, saya mau bikin satu halaman baru. Nih, saya mau bikin halaman baru. Saya bikin new file contohnya ya, di sini contohnya about ya, ibarat about.html. Ibaratnya kayak gitu. Nah, ini kan kosong. Sebenarnya kalau kita pakai Bootstrap itu kita tinggal download Kopas saja teman-teman di sini. Tinggal kita tentukan mau pakai Bootstrap berapa. Contoh saya mau pakai Bootstrap 4 saja dulu. Nanti loading dulu ininya. Setelah itu kita ambil nah ini example-nya ya. Sorry, kita dokumentasi saja. Sini kita tinggal menggunakan, nah ini ada starter template. Nah, di sini teman-teman tinggal copy saja. Lalu kita paste di sini, kita save. Kemudian bisa kita stop dulu ya ininya. Terus kita coba jalankan live servernya. Oke, live servernya dijalankan. Nah, ini sudah kita bisa bikin satu halaman website hanya mengandalkan codingan starter template dari Bootstrap. Jadi Bootstrap itu membantu kita seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu lama-lama ngoding-ngoding, teman-teman tinggal kopas-kopas saja dari yang ada di sini. Ya, jadi kalau nanti selanjutnya akan kita tampilkan lain-lain lagi. Kalau ini kan baru Hello World saja. Nanti kita akan buat agar tampilannya bisa seperti website punya saya seperti ini. Ya, kalau ini kebetulan mati, kenapa? Karena web servernya dimatiin tadi ya, teman-teman. Untuk web servernya dipakai untuk yang ini. Ya, ini juga kalau versi online-nya bisa kita lihat di sini ya. Ini kalau saya buka versi online-nya saja. Nah, ini versi online-nya. Nah, jadi kita akan bikin yang seperti ini, diawali dengan tampilan starter template dari Bootstrap. Ya, seperti itu mungkin untuk kita hari ini, teman-teman semuanya. Udah ya, tadi Bootstrap-nya kita udah nyoba. Silakan nanti yang penasaran, tinggal buka saja website Get Bootstrap-nya. Sudah bisa nyobain. Minggu depan di sesi selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana cara kita bisa mengolah codingan yang ada di Bootstrap ini untuk membangun suatu website minimalnya untuk membuat profile diri sendiri. Ya, seperti itu. Seperti yang sudah disetting oleh panitia, waktunya ya tidak lama ya, hanya 1 jam. Nanti tapi kita akan lanjutkan di lain waktu ya, yang sudah dijadwalkan. Terima kasih. Ini mungkin data diri saya. Kalau teman-teman nanti ada yang mau dilanjutkan diskusi, bisa langsung kontak ke sini ya. Seperti itu. Teman-teman semuanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Lembaga Pelatihan Dan Kerja kita kembalikan pada Bu Imas. Ya, silakan Bu Imas.
suara saya jelas? Cek, cek. Ya, halo. Untuk suaranya sudah jelas? Terima kasih Bu Fitri atas materinya. Luar biasa ya, materinya sangatlah berbobot sekali. Dan untuk acara selanjutnya, kita akan adakan kembali kelasnya di tanggal 3 Maret, tanggal 10 Maret, dan tanggal 17 Maret. Oke, bisa dicatat. Kita akan adakan kembali kelasnya di tanggal 3, tanggal 10, dan tanggal 17 Maret. Untuk kontaknya yang belum tercatat nanti bisa di-share ya. Yang ingin tahu lebih jelas lagi, bisa langsung kontak Fitri Nur Aini. Oke, untuk door prize-nya di sini ada berupa kuota. Gimana suaranya sudah jelas? Gambarnya. Gambarnya nge-lag. Loading bu gambarnya. Oke. Untuk selanjutnya, kelas selanjutnya yang tadi bisa dicatat ya tanggalnya. Kita akan adakan kembali kelasnya. Nah, kalau misalkan kita sudah tertarik untuk menjadi programmer, kita akan dihadapkan sama dua pilihan. Programmer yang kudet atau menjadi programmer yang up to date. Kalau mau jadi programmer yang up to date atau berkembang, bisa langsung kepoin sama Ibu Fitri langsung ya. Jadi, programmer itu suatu tahapan. Untuk suara jelas, gambarnya kurang jelas. Oke, nanti yang kalau misalkan kepo tentang programmer ya, mau tahu lebih lanjut lagi, silahkan bisa catat tanggal yang tadi saya sebutkan di tanggal 3, tanggal 7, tanggal 10, dan tanggal 17 Maret. Gimana, Bu? Ngelag. Tutup aja. Tutup aja. Oke, siap-siap ya. Di sini nanti dari pemateri akan ada pertanyaan. Jadi untuk peserta bisa silakan langsung menjawab di kolom komentar jawaban yang
tepat dan menarik, kita akan pilih sebagai 5 pemenang dan door prize-nya berupa kuota ya. Lumayan ya. Nanti diumumkannya di WA group. Oke, kita akan mulai. Ya, siap-siap ya teman-teman. Nah, apa sih yang menjadi pertanyaannya gitu ya? Nanti pertanyaannya apa yang tadi saya sudah sampaikan ya, teman-teman masih ingat kan ya? Jawabannya langsung aja di bagian chatting. Jadi nanti teman-teman tinggal jawab di bagian chat. Nanti akan kita pilih yang paling lengkap, yang paling benar gitu ya jawabannya. Nanti akan kita umumkan di WA group sebagai pemenangnya. Ya, teman-teman. Pertanyaannya, siap-siap ya. Dari apa yang sudah tadi saya bahas, apa saja software yang harus kita siapkan di minggu depan? Ya. Penjawab yang tercepat, terlengkap, terkreatif akan dijadikan sebagai pemenangnya. Ya, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman untuk pertanyaannya. Jadi silakan teman-teman di bagian chatting ya. Silakan teman-teman di bagian chatting jawab pertanyaannya. Ya, seperti itu. Oke, kalau melihat jam 9 ya. Ya. Oke, kalau teman-teman ada yang mau bertanya tidak? Sepertinya bisa nih. Ada satu pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita ambil sebagai pertanyaan untuk dibuat door prize ya, diberikan door prize. Ya, silakan yang teman-teman yang tahu yang mau bertanya silakan bisa langsung ya. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak, sepertinya nanti kita tutup saja ya. Oke, karena teman-teman kayaknya udah pada fokus untuk mendapatkan door prize-nya ya, menjawab pertanyaan ya. Silakan menjawab pertanyaan sebanyak-banyaknya ya di sana. Oke, kalau seperti itu mungkin Bu Imas, nanti tinggal kita tongkrongi saja chattingannya, siapa yang paling cepat, paling lengkap, dan paling kreatif menjawabnya akan diumumkan sebagai pemenangnya di WA Group ya. Terima kasih. Dari ini ya. Baik, untuk peserta yang sudah menjawab, nanti kita akan pilih dan kita umumkan di WA Group ya. Untuk jawaban lengkap, menarik juga, untuk 5 orang saja, 5 orang pemenang berhak mendapatkan door prize berupa kuota. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf bila banyak kekurangan dari kami, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan sampai jumpa di acara kelas selanjutnya. Catat lagi ya di tanggal 3, tanggal 10, dan tanggal 17 Maret. Bagi yang berminat, bisa langsung hubungi Ibu Fitri kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Kalau misalkan di sini kurang jelas, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Pelatihan Kerja Cipta Tungga Indonesia, lembaga pelatihan kerja yang bergerak di bidang teknologi informasi. Telah terakreditasi 4 jurusan, jurusan program digital marketing, jurusan komputer, jurusan operator komputer, dan jurusan pemrograman. Di sini kamu bisa ikut pelatihan yang relatif singkat, tapi siap kerja dengan bekal keahlian khusus di bidang yang banyak dicari perusahaan. Keahlian ini yang bisa kamu dapatkan di LPK CTI, Android and Mobile Web Developer, Computer Network Engineering,
multimedia dan kreatif desain, professional secretary. Kenapa harus LPK CTI? 1. Mendapatkan sertifikat nasional. 2. Bidang pelatihan banyak dibutuhkan perusahaan. 3. Waktu pelatihan relatif singkat. 4. Bebas uang pangkal. 5. Bebas ujian saringan masuk, dan masih banyak keuntungan lainnya. Cek testimoni para peserta yang sudah belajar di LPK CTI. Follow Instagram @LPKCTI. Kamu sudah siap kerja? Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Hubungi kontak di bawah ini. Lembaga Pelatihan Kerja Cipta Tungga Indonesia, lembaga pelatihan kerja yang bergerak di bidang teknologi informasi, telah terakreditasi 4